Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan penyusunan RKP Desa Perspektif Undang-Undang Desa. Nah, baik untuk pembahasan pertama kita akan mencoba membahas terkait dengan pengertian. Nah, kita akan mencoba membahas pengertian dari RKP Desa itu sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 1 tahun. Nah, ini diatur dalam PP nomor 43 tahun 2014. Kemudian yang kedua, RKP Desa merupakan perencanaan yang memuat rencana penyelenggaraan Pemdes, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itulah kedua pengertian dasar terkait dengan RKP Desa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba membahas apa sih yang menjadi tujuan dari RKP Desa itu sendiri. Di sini dipaparkan atau ditampilkan ada 5 tujuan dari RKP Desa itu sendiri. Yang pertama adalah menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan 1 tahun. Ini tadi termuat dalam pengertiannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau disingkat dengan istilah DU RKP Desa. Jadi DU adalah daftar usulan, kemudian RKP Desa itu adalah rencana kegiatan pembangunan desa. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyiapkan DU RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa atau anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dan pihak ketiga atau swadaya masyarakat. Nah, inilah tujuannya yang ketiga. Kemudian yang keempat, RKP Desa itu bertujuan menetapkan rancangan kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas, dan menetapkan kerangka pendanaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, tujuan dari RKP Desa itu sendiri adalah sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa atau biasa kita dengar istilah APBDes. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan penyusunan RKP Desa. Di sini terbagi menjadi 9 tahapan sebagaimana yang ditampilkan. Yang pertama itu tahapannya adalah melakukan musyawarah desa. Jadi tahapan kegiatan pertama yang dilakukan dalam RKP Desa itu sendiri adalah melakukan musyawarah desa atau musyawarah desa. Dalam hal ini pemerintah desa bersama dengan perangkat, warga dan lain sebagainya itu melakukan musyawarah. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembentukan tim penyusun RKP Desa. Jadi dibentuk timnya, ya, siapa yang akan menyusun RKP Desa itu. Kemudian yang ketiga yaitu pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. Jadi di tahapan yang ketiga itu setelah dibentuk tim, itu melakukan pencermatan atau pengkajian atau penganalisisan atau dalam hal ini menganalisis program-program atau kegiatan yang akan masuk ke desa. Kemudian yang keempat yaitu pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Nah, di sini sebentar akan dijelaskan kenapa sehingga dilakukan pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang kelima adalah penyusunan rancangan RKP desa. Nah, ini sudah 5. Nah, selanjutnya yang ke-6 sampai yang ke-9 kita akan mencoba membahas pada slide kali ini. Yang ke-6 yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau ini sudah secara formal lagi. Kalau tadi hanya musyawarah di desa, kalau ini sudah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musyawarah desa. Yang ke-7 yaitu penetapan RKP desa. Yang ke-8 adalah perubahan RKP desa. Kemudian yang ke-9 atau tahapan yang terakhir adalah pengajuan daftar usulan RKP Desa. Nah, inilah 9 tahapan kegiatan penyusunan RKP Desa yang insya Allah kita akan coba bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama di sini adalah musyawarah desa atau musdes. Nah, di sini dalam musyawarah desa ada beberapa item yang harus kita jelaskan. Nah, biasanya tempat untuk melakukan musyawarah desa itu sendiri tidak lain di kantor desa itu sendiri atau di sini di ruang pertemuan balai desa.
Kemudian, siapa-siapa yang hadir dalam musyawarah desa itu, dalam hal ini sebagai peserta. Nah, sebagai peserta dalam musyawarah desa itu adalah BPD, kemudian Pemdes, pemerintah desa itu sendiri, delegasi dusun atau RT, warga miskin, kelompok perempuan, lembaga pemasyarakatan desa, kemudian toga atau tokoh agama, dan Thomas atau tokoh masyarakat. Nah, itulah yang menjadi peserta dalam musyawarah desa tersebut. Nah, kemudian apa sih yang dibahas atau agenda-agenda apa sih yang dilakukan dalam musyawarah desa tersebut? Nah, dalam hal ini mencermati ulang dokumen RPJM desa. Kemudian yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Dan yang ketiga, agenda yang dilakukan dalam musyawarah desa tersebut adalah membentuk tim verifikasi. Nah, bagaimana metodenya atau bagaimana caranya? Nah, penjelasan BPD, paparan kepala desa tentang rencana prioritas pembangunan, kemudian melakukan diskusi terarah. Nah, terus di tahapan yang terakhir atau dalam hal ini apa yang dilakukan dalam musyawarah desa ini salah satunya adalah ada output dan waktu. Jadi apa yang dilakukan itu harus ada outputnya. Dalam hal ini apa yang menjadi output? Berita acara hasil kesepakatan untuk pedoman rancangan RKP desa. Kemudian yang kedua adalah daftar usulan RKP desa, karena inilah yang akan diusulkan. Inilah yang akan diusulkan. Jadi di musyawarah desa itu memang sudah ada daftar usulan RKP desa. Kemudian waktunya itu selambat-lambatnya bulan Juni. Itu harus dilakukan musyawarah di desa. Kemudian yang selanjutnya di tahapan yang kedua yaitu adalah pembentukan tim penyusun. Nah, di mana dibentuk? Nah, sekali lagi tempatnya itu lagi-lagi di ruang pertemuan balai desa atau di kantor desa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang menjadi peserta dalam pembentukan tim penyusun itu? Yang pertama, dalam hal ini pemerintah desa, BPD, wakil RW atau RT, warga miskin, kelompok perempuan, lembaga kemasyarakatan desa, lagi-lagi termasuk tokoh agama dalam hal ini toga, kemudian tokoh masyarakat atau Thomas. Nah, apa yang dilakukan atau acara-acara apa yang dilakukan dalam pembentukan tim penyusun? Yang pertama ada sambutan kepala desa. Dalam hal ini bagaimana kepala desa memberikan arahan, sambutan terkait dengan apa yang menjadi kegiatan pada saat itu. Dalam hal ini pembentukan tim penyusun. Kemudian sambutan koordinator Pokja. Dalam hal ini yang selanjutnya adalah pengantar fasilitator. Jadi siapa yang bercerita dalam hal ini acara-acara yang dilakukan yaitu ada 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah sambutan kepala desa, yang kedua adalah sambutan koordinator program, dan yang ketiga adalah pengantar fasilitator. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Metode yang dilakukan dalam pembentukan tim penyusun. Yang pertama yaitu paparan kepala desa, kemudian sosialisasi rencana penyusunan RKP desa, kemudian musyawarah pembentukan tim penyusun. Nah, disinilah dimusyawarahkan. Jadi cara yang dilakukan atau metode yang dilakukan setelah tadi sambutan kepala desa, sambutan koordinator Pokja, kemudian pengantar fasilitator. Nah, disinilah dilakukan musyawarah pembentukan tim penyusun RKP desa itu tersebut. Kemudian bagaimana output dan waktunya? Nah, outputnya di sini adalah bagaimana keputusan kepala desa tentang perencanaan desa dalam hal ini jumlahnya 7 sampai 11. Jadi keputusan kepala desa tentang bagaimana tim itu dibentuk sebagai perencanaan desa dalam hal ini yang berjumlah 7 sampai 11. Kemudian waktunya itu selambat-lambatnya pada bulan Juni. Nah, itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga dalam hal ini pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. Nah, yang pertama di sini yang dilakukan oleh kepala desa, data dan informasi yang pertama adalah pagu indikatif desa. Nah, ini harus disiapkan oleh kepala desa. Kemudian yang kedua, rencana program atau kegiatan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota yang masuk ke desa. Nah, ini yang harus disiapkan oleh kepala desa atau dalam hal ini Pak Kades. Data dan informasi yang harus disiapkan yaitu salah satunya adalah pagu indikatif desa. Kemudian yang kedua rencana program kegiatan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang masuk ke desa. Nah, tim penyusun apa yang dilakukan oleh tim penyusun? Nah, pencermatan pagu indikatif desa. Dalam hal ini, rencana dana desa, ADD atau alokasi dana desa, rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten kota.
Kemudian tim penyusun, apalagi yang dilakukan? Melakukan penyelarasan rencana, program, atau kegiatan masuk desa. Nah, itu tadi yang disiapkan oleh kepala desa. Itulah yang ditindaklanjuti oleh tim penyusun. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan dalam penyelarasan perencanaan program kegiatan masuk desa yaitu adalah rencana kerja pemerintah kabupaten. Nah, itu yang dibahas. Kemudian yang kedua, rencana program dan kegiatan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang ketiga, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kabupaten. Itulah yang diselaraskan oleh tim penyusun. Kemudian apa outputnya? Nah, di sini apa output dari penyelarasan tersebut? Yang pertama adalah rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP desa. Nah, di sini yang paling terakhir itu ada bupati. Apa yang dilakukan oleh bupati? Yang pertama adalah menerima surat dalam hal ini kemudian menyampaikan kepada kepala desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian pagu indikatif desa. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Nah, itulah yang dilakukan oleh bupati dalam hal ini membuat surat ketika misalnya kepala desa melakukan keterlambatan dalam hal penyampaian informasi terkait dengan pagu indikatif desa. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau dalam hal ini Pak Bupati yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Nah, itulah yang dilakukan di pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk desa. Kemudian tahapan yang keempat. Nah, ini di tahapan yang keempat yaitu pencermatan ulang RPJM desa. Nah, apa yang dilakukan oleh tim penyusun? Mencermati segala prioritas usulan RKP desa. Kemudian, dalam hal ini pedomannya, dia itu berpedoman dari hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, RKP daerah provinsi dan kabupaten atau kota, jaring aspirasi dari DPRD kabupaten kota, hasil kesepakatan kerjasama desa baik bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, itu yang dilakukan tim penyusun dengan berpedoman pada beberapa hal tersebut. Kemudian pelaksanaan kegiatan atau pelaksana kegiatan. Yang pertama itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota pelaksana, dan dengan melibatkan kaum perempuan atau kelompok perempuan. Kemudian tenaga ahli dan outputnya. Nah, di sini tenaga ahli dalam hal ini berasal dari warga masyarakat desa, OPD kabupaten kota yang membidangi pembangunan infrastruktur dan atau tenaga pendamping profesional. Kemudian bagaimana outputnya? Output dari pencermatan ulang RPJM desa itu adalah rencana kegiatan dan anggaran biaya skala desa serta rencana dan biaya untuk kerjasama antar desa. Kemudian yang kedua adalah DU RKP atau daftar usulan RKP desa dan berita acara tentang RKP desa itu sendiri. Apa isi rencana dari RKP desa itu sendiri? Ini terkait dengan pelaksanaan RKP desa. Kemudian terkait dengan pelaksanaan dan tata kelola yang dikelola oleh desa bekerjasama antar desa, baik dalam hal ini kegiatan desa yang dalam hal ini dari unsur perangkat daerah dan atau unsur masyarakat desa. Itulah isi rancangan dari RKP desa itu sendiri. Kemudian tahapan yang kelima. Nah, tahapan yang kelima di sini adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala desa? Kepala desa di sini adalah menyelenggarakan musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Nah, itulah yang dilakukan oleh kepala desa. Kemudian, siapa peserta dan muatannya seperti apa? Pesertanya adalah
pemerintah desa itu sendiri, BPD, unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Jadi itulah pesertanya, pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Apa muatan dari musrembang tersebut? Muatannya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian, dalam hal kegiatan musyawarah desa, tentunya dibutuhkan yang namanya pendanaan. Nah, sumber pendanaan dari mana? Pagu indikatif desa, PAD atau pendapatan asli desa. Kemudian yang ketiga, swadaya masyarakat desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari pihak ketiga kalau misalnya ada yang ditemani kerjasama. Kemudian yang kelima yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan atau kota. Apa dasar penilaiannya dalam hal musrembang desa? Yang pertama, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Yang ketiga, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Jadi setelah musrembang desa, kita akan melihat semua ini bagaimana hasil-hasil yang telah dilakukan, apa yang harus dilakukan, kemudian seperti apa evaluasi dari sebelumnya, itulah yang dibahas. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna, kemudian yang selanjutnya pendayagunaan sumber daya alam. Nah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa. Nah, apa yang menjadi output? Nah, di sini berita acara hasil pembahasan dalam hal ini yang berkaitan dengan rancangan RKP desa tersebut. Nah, itulah output atau hasil dari musrembang desa tersebut. Kemudian selanjutnya di tahapan ke-6 dan ke-7, dalam hal ini pencermatan ulang dokumen RPJM desa dan penetapan RKP desa. Nah, terkhusus untuk di pencermatan ulang dokumen RPJM desa, apa yang dilakukan di sini adalah kepala desa mengarahkan tim penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP desa. Nah, di sini sesuai dengan berdasarkan hasil kesepakatan musrembang. Jadi kepala desa mengerahkan tim penyusun. Jadi melakukan perbaikan dokumen terkait dengan rancangan RKP desa sebelum diusulkan. Nah, ini kan harus dilakukan perbaikan. Nah, inilah yang dilakukan pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan dalam pencermatan ulang dokumen RPJM desa? Dalam hal ini, kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP desa yang dilampiri dengan rancangan RKP desa. Nah, itulah yang dilakukan dalam pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Kemudian apa yang dilakukan dalam penetapan RKP desa? Nah, ini sudah mulai ditetapkan di tahapan penetapan. Nah, pembahasan dan penyepakatan bersama rancangan peraturan desa tentang RKP desa oleh BPD bersama kepala desa. Jadi ditetapkan oleh BPD bersama kepala desa. Ya. Kemudian yang selanjutnya penetapan RKP desa menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa RKP desa. Jadi penetapan RAPRD menjadi Perdes RKP desa. Nah, itu yang dilakukan dalam penetapan RKP desa. Selanjutnya di tahapan yang ke-8 yaitu tahap perubahan RKP desa. Nah, yang pertama di sini adalah ketika terjadi perubahan RKP desa. Nah, apa yang mengakibatkan? Yang pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Nah, itulah yang mengakibatkan sehingga ada perubahan RKP desa. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus. Nah, itulah yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan dalam tahap perubahan RKP desa ini? Setelah diketahui kalau ada misalnya peristiwa khusus seperti bencana alam tadi, krisis politik, dan lain sebagainya, itu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa tersebut yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Jadi dikaji ulang.
Karena terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan tadi, apa yang telah dirancang sebelumnya, apa yang telah ditetapkan sebelumnya, itu mengalami suatu perubahan karena terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Dalam hal ini, bencana secara alamiah atau karena adanya kerusuhan-kerusuhan. Makanya harus dilakukan pengkajian ulang. Harus dilakukan pengkajian ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa tersebut. Kemudian yang keempat, itu menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAD. Jadi kembali menyusun rancangan kegiatan. Nah, di sini disertai dengan rencana kegiatan dan RAD itu sendiri. Kemudian yang kelima dalam hal ini menyusun rancangan RKP desa perubahan. Nah, inilah tahapan-tahapannya dalam tahap perubahan RKP desa. Nah, kalau misalnya kita sampai di tahap perubahan RKP desa. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir itu adalah tahap pengajuan daftar usulan RKP desa. Nah, di sini yang pertama tahapnya adalah kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP desa kepada bupati dan atau wali kota melalui camat. Ya, itu melalui camat. Nah, waktunya paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Ini misalnya kalau misalnya kita berbicara di tahun ini ya tanggal 31 Desember nantinya itu harus disampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah itu. Jadi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Kemudian yang kedua, daftar usulan RKP desa menjadi materi pembahasan di dalam musrembang kecamatan dan kabupaten kota. Nah, itulah yang akan dibahas di musrembang kecamatan. Apa yang menjadi usulan dari kepala desa di tanggal 31 Desember tahun berjalan itu dibahas di tingkat kecamatan atau dalam hal ini di dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Nah, ini yang dibahas. Jadi usulannya itulah yang dibahas. Makanya di sini harus melalui camat. Karena itu akan dibahas kembali, dimusyawarahkan kembali, dimusyawarahkan kembali terkait dengan apa yang menjadi usulan dari RKP desa tersebut. Kemudian yang selanjutnya setelah dimusyawarahkan di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, itu bupati atau wali kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP desa itu. Jadi bupati dan wali kota dan atau wali kota di sini mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP desa. Kemudian yang selanjutnya yang di tahapan yang keempat itu adalah info terkait hasil pembahasan daftar usulan RKP desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakan musrembang kecamatan pada tahun anggaran berikutnya paling lambat bulan Juli. Jadi di sini diterima setelah diselenggarakan musrembang kecamatan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu paling lambat bulan Juli. Nah, itulah tahap pengajuan daftar usulan RKP desa. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini atau di video ini itu dapat bermanfaat, baik terutama kepada saya secara pribadi dan juga kepada siapapun yang dalam hal ini yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.